Selamat sore saudara-saudara dan selamat hari Sabat. Kita bersyukur oleh karena kita boleh merayakan hari Sabat yang sedia akan berlalu dan sedia untuk memasuki hari yang baru dalam minggu pekerjaan kita. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki hari yang baru ini, kita sedia untuk merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat dari seri pelajaran kita, yaitu cara menafsirkan Alkitab, dengan judul pada minggu ini adalah asal mula dan sifat Alkitab. Nah, sebelum kita mempelajari pelajaran ini, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberkati pelajaran sekolah Sabat ini, sehingga ini memberkati, membuka wawasan rohani kami makin mengerti maksud Tuhan dan mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sambut firman mulai pelajaran sekolah Sabat ini dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudaraku, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa kita ada dalam seri pelajaran selama triwulan ini dengan seri pelajaran cara menafsirkan Alkitab, dan judul kita pada hari ini pelajaran yang kedua, asal mula dan sifat Alkitab itu. Dan ayat perenungan kita di hari Sabat memasuki hari yang baru dalam pekerjaan kita terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Saudara-saudara yang punya Alkitab di rumah silakan membukanya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Demikian. Dan karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ketika kita membaca ayat ini atau firman yang baru saja kita dengarkan ini, ada 3 hal. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Dan 3 hal itu adalah bahwa Alkitab yang saudara dan saya miliki ini, yang pertama, bahwa Alkitab ini bukanlah perkataan manusia. Jadi perlu diperhatikan ini. Untuk mengerti dan menafsirkan Alkitab ini di kemudian hari, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa Alkitab ini bukanlah perkataan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Nah, itu artinya ini bukan firman manusia. Ini yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan, ditanam di dalam pikiran kita. Jadi yang pertama, bukan perkataan manusia. Yang kedua, bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Nah, berdasarkan 2 hal ini, maka ya, Alkitab ini harus diterima dan hanya bisa bekerja dalam hidup kita jika kita percaya. Itu syaratnya. Jadi 3 hal. Alkitab bukan perkataan manusia. Alkitab ini adalah firman Allah. Dan karena bukan perkataan manusia dan ini adalah firman Allah, maka hal ini, Alkitab ini hanya bisa diterima secara iman dan bisa bekerja ya melalui iman. Nah, kenapa 3 hal ini perlu diperhatikan? Karena firman Tuhan ini, saya mau katakan, firman Tuhan ini adalah wahyu dari Allah. Karena ini perkataan Allah, karena ini firman Allah, bukan perkataan manusia, dan harus diterima secara iman, karena Alkitab ini adalah wahyu Allah dan diinspirasikan langsung oleh Allah. Nah, bicara pewahyuan dan inspirasi, saya akan sedikit terangkan ini. Walaupun kita akan nanti pelajari itu banyak hal di kemudian hari dari seri
pelajaran menafsirkan Alkitab ini, cara menafsirkan Alkitab. Tapi akan saya terangkan sedikit soal apa yang dimaksud pewahyuan atau wahyu. Nah, apa arti wahyu itu? Nah, wahyu adalah pekabaran original dari Tuhan. Tidak ada intervensi manusia di sana. Itu namanya wahyu. Jadi wahyu itu sebuah proses dari Tuhan sendiri, ya. Pekabaran yang dia mau sampaikan kepada seseorang yang kita yakini atau yang kita ketahui, itulah yang disebut nabi. Jadi firman ini langsung dari Tuhan kepada seseorang atau nabi itu. Itulah yang disebut pewahyuan. Nah, apa yang dimaksud dengan inspirasi? Nah, inspirasi itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada seseorang itu atau yang kita sebut nabi itu untuk menuliskan wahyu dari Allah itu. Wahyu original. Tidak ada tambah kurang di sana. Tidak ada. Nah, ditulislah oleh seseorang itu atau nabi itu dalam bahasanya. Ya. Dalam bahasa nabi itu. Kalau dia menggunakan bahasa Inggris, dia akan tulis dalam bahasa Inggris. Ya. Nabi itu kemampuannya, dia tulis dalam bahasa yang dia tahu. Tapi itu tidak akan merubah pekabaran original dari Tuhan. Nah, itulah yang disebut inspirasi. Nah, kalau demikian di mana bagian kita? Kedua bagian ini yang namanya wahyu dan inspirasi itu hanya dimiliki oleh yang namanya nabi. Dan itulah yang ditulis dan tertulis di dalam Alkitab. Nah, sekarang di mana bagian kita? Nah, bagian kita itu yang namanya penafsiran. Nah, bahasa teologinya adalah illumination. Nah, apa ini illumination? Illumination adalah kemampuan kita, ya, menafsirkan Alkitab yang kita sebut adalah wahyu dan inspirasi itu. Itu yang namanya illumination, penafsiran kita. Nah, bagaimana kita mampu menafsirkan itu? Nah, ini syaratnya. Dalam pembukaan kalau sudah perhatikan di sini, ya, kemampuan kita menafsirkan wahyu dan inspirasi yang diberikan kepada seseorang yang kita sebut nabi itu hanya bisa terjadi dari kedekatan kita dengan Roh Kudus. Ketika kita dekat dengan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk menafsirkan Alkitab itu. Nah, kemampuan ini yang namanya illumination ini, kemampuan ini juga akan diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya kepada orang yang mau menafsirkan jika hidupnya dekat dan sangat dekat dengan Tuhan. Jadi proses penafsiran ini akan terjadi, proses penafsiran benar bila mana kita dekat dengan Roh Kudus. Sampai di sana dulu pelajaran kita. Kita akan lanjutkan itu besok. Tapi hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati adalah doa kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa menyambut hari yang baru dan meminta Roh Kudus menolong kita untuk mengerti apa yang baru saja kita pelajari. Mari berdoa. Bapa di surga, kami baru saja mempelajari pelajaran penting sehubungan dengan cara menafsirkan Alkitab. Dan hari ini kami baru saja mempelajari satu pelajaran penting tentang asal mula dan sifat Alkitab ini. Kiranya Tuhan menolong kami boleh mengerti dan akhirnya kami boleh menerapkan itu dalam hidup kami. Dan akhirnya dalam kehidupan kami makin mengerti apa yang menjadi tujuan dari Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami di hari yang baru ini adalah doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara adalah doa kita semua. Amin.